saya tuh sempat nonton bareng. Tentang pendakian Everest. Ya, Jadi lebih banyak korban meninggalnya. Jadi istri yang mungkin ya khawatir bahwa anak dilahirkan tidak ada bapaknya. Saya mendaki Mount Everest sana. Bayangkan suhunya minus 50. Sepanjang jalan banyak orang-orang meninggal. Kemudian saya terjatuh di ketinggian 8.500. Humbaya humbaya heya, humbaya humbaya heya heya ho, oh ho TNI AD, oh ho Angkatan Darat. Makanya teriakan saya itu selalu dimanapun berada, Komando Hantu Rimba Prajurit Sabta Marga pam 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 pam. Saya berterima kasih kepada Bapak Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa yang telah memberikan kepercayaan, kehormatan kepada saya untuk mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, Brigadir Jenderal. Saya juga mendapatkan amanah menjadi Danrem 173 Praja Pirabraja yang berada di Biak. Tantangannya cukup besar. Wilayah saya ada 11 kabupaten, daerah pesisir dan pegunungan. Itu adalah suatu kepercayaan dan kehormatan yang akan saya jaga, akan laksanakan dengan sebaik-baiknya amanat dari Bapak Kasat kepada saya dan keluarga. Kalau menurut saya, ya sederhana. Dan itu sangat mudah, bisa dilakukan semua orang. Dimanapun kita berada, bumi dipijak, langit dijunjung. Jadi keberhasilan kita seperti ini bukan karena kita, karena dukungan dari istri, dukungan dari orang tua, dukungan dari anggota, dukungan dari masyarakat sekitar situ. Sehingga kita harus baik dengan mereka, karena itu yang menunjang keberhasilan kita. Makanya dimanapun berada, saya pasti dekat dengan anggota, dengan ibu-ibunya, dengan anak-anaknya, dengan masyarakatnya. Jadi harus dekat. Dengan anggota harus dekat, tidak boleh jauh. Pendakian Mount Everest itu adalah impian seluruh pendaki di dunia. Dan saya saat itu belum tahu apa itu Mount Everest. Bayangkan kita naik gunung aja belum pernah, terutama gunung es. Saat itu saya baru lulus komando, yang memang masih muda, yang memang fisiknya masih bagus. Kemudian ada pengumuman bahwa akan ada seleksi untuk pendakian Mount Everest. Jadi kalau Kopassus itu tugas adalah segala-galanya, tugas adalah kehormatan, termasuk Mount Everest ini. Dan alhamdulillah saya menjadi salah satu perwira Akademi Militer yang lolos dan lulus untuk ikut
pelaksanaan ekspedisi Mount Everest itu. Setelah saya tahu Mount Everest bahwa itu puncak gunung tertinggi di dunia, risiko untuk mendaki Mount Everest itu 50-50. Dari 100 pendaki, kemungkinan hanya 10 yang sampai. Dari 10, kemungkinan yang 3 bisa selamat. Saya sebelum berangkat, kebetulan waktu itu saya izin sama Danjen Kopassus sebelum berangkat izin menikah. Dan saya diizinkan sebelum berangkat. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati. Kami waktu itu baru menikah. Menikah sebulan, saya ikut ke Cijantung. Saya udah hamil. Iya, betul, Mbak. Jadi sebulan masuk 2 bulan itu tinggal Bapak untuk melaksanakan tugas negara. Meskipun resikonya mati waktu itu ya? Iya, saya tuh sempat, aduh ini kalau suami saya tidak kembali berarti ini anak ini tuh tidak ada bapaknya gitu. Karena sebelum Bapak berangkat, saya tuh sempat nonton bareng ada ekspedisi negara mana ya? Tentang pendakian Everest. Ya, Jadi lebih banyak korban meninggalnya. Jadi istri yang mungkin ya khawatir bahwa dan anak dilahirkan tidak ada bapaknya. Itu. Tapi kalaupun terjadi sesuatu kan kehormatan karena membawa merah putih. Merah putih, amin, amin. Ya kan? Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang hatiku. Baru datang tuh kan ada tes untuk tes lagi ya, karena semua orang yang dari sipil apa juga itu melalui tes itu. Nah, Bapak kan dantim. Sementara Bapak tuh waktu itu sakit. Saya udah mimpi itu bahwa Bapak pulang. Ternyata iya sakit gitu. Terus karena Jadi Bapak gini, merasa Mbak, waktu berangkat ke Mount Everest, kita kan dari iklim tropis, tidak pernah naik gunung es. Begitu sampai di sana, pelatih dari Kazakhstan itu membawa kita langsung ke gunung es. Saya baru jalan di gunung es 100 meter, saya muntah-muntah. Muntah-muntah. Kaget dan memang tidak siap dengan cuaca dingin. Rupanya istri sudah merasakan bahwa sakit muntah-muntah. Dan saya satu-satunya perwira akmil yang memimpin tumpuan harapan dari Pak Prabowo saat itu, termasuk negara. Bagaimana saya bisa mengibarkan bendera merah putih. Tapi saya sakit, tapi saya berdoa di situ. Ya kan, sekuat tenaga saya harus bisa. Alhamdulillah. 2 hari kemudian, mungkin berkat doa kita, doa istri, ya kan, yang begitu semangat puasa, saya pun sembuh dan bisa melanjutkan kegiatan. Saya mendaki Mount Everest sana. Bayangkan suhunya minus 50. Minus 50 derajat. Sepanjang jalan banyak orang-orang meninggal. Kemudian saya terjatuh di ketinggian 8.500. Begitu terjatuh, saya terbayang. Saya terbayang Mas Anang. Istri saya sedang hamil besar. Saya berdoa untuk saya bisa selamat dan saya bisa kembali untuk ketemu dengan istri saya dan bisa melihat istri saya melahirkan.
itu doa dikabulkan sama Yang Maha Kuasa. Saya berhasil sampai Mount Everest, kemudian saya di puncak itu. Saya kehabisan oksigen di ketinggian 8.500. Bayangkan, ada nggak orang bisa hidup di ketinggian 8.500 dengan suhu minus 50? Saya kehabisan oksigen. Tanpa matras, tanpa sleeping bag. Antara hidup dengan tidak. Hanya kekuatan doa. Kekuatan doa, saya berdoa sama Yang Maha Kuasa di puncak tertinggi dunia. Mungkin seluruh warga Indonesia, orang tua saya, istri saya berdoa, sehingga saya bisa selamat. Itu saya sangat mengharukan, dan saya sangat betul-betul bersyukur, ya kan, bisa selamat Mas Anang. Sehingga begitu kembali, begitu berhasil, saya dijemput sama 20 jenderal waktu itu. Kemudian kita menjadi orang Asia pertama. Kemudian kita dipanggil sama presiden mendapatkan penghargaan berupa bintang. Saya disuruh sujud ke tanah suci. Saya bersyukur di situ bisa berhasil mengharumkan nama Indonesia dan bisa selamat kembali ke Indonesia. Saya bisa bertemu dengan istri saya. Anak saya langsung diberi nama Arya Epres Setiawan, Mas Anang. Di Kopassus, mulai dari Danton, Danki, Danyon, dan terakhir saya menjabat sebagai Danpusdikpassus di Batu Jajar. Sedangkan di luar saya pernah menjabat sebagai Danbrig 22 Kostrad, Danbrig 22 Kodam 7, kemudian Asop Kodam 4, Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu di Popra Tomo Tumbal Negoro. Setelah itu ke Batu Jajar, kembali ke Baret Merah, dan saya jadi Danrindam di Jakarta. Jadi Danrem di Jakarta selama 2 tahun. Setelah Lemhanas, saya dapat amanah juga dari ujung barat ke ujung timur, yaitu Danrem 173 Raja Pirabraja. Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan mendapat tanggung jawab baru sebagai Pusat Komandan Jenderal Kopassus dan dinaikkan pangkat 1 tingkat lebih tinggi pada upacara laporan Korps kenaikan pangkat perwira tinggi di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Rapor Rudiantara, Letnan Jenderal TNI, beserta 37 perwira tinggi lainnya, berdasarkan surat perintah Panglima TNI nomor P 782, nomor 4 2022, tanggal 20 April 2022, telah dinaikkan pangkat 1 tingkat tertinggi dari para laporan saudara. Setelah dikeluarkan. Kehormatan ini adalah kehormatan yang memang harus saya jaga dengan sebaik-baiknya. Saya mendapatkan amanah Danjen Kopassus ke-35. Saya selaku pembina Korps, saya berpesan kepada seluruh prajurit Kopassus dimanapun berada dan seluruh sesepuh senior dimanapun berada, bantu saya untuk jaga kehormatan Baret Merah yang sangat kita banggakan ini, yang sangat kita cintai ini. Jangan nodai oleh kepentingan apapun. Kita tegak lurus kepada pemerintah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada keberhasilan seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia tanpa peran seorang istri yang selalu setia berada di sampingnya dalam kondisi apapun. Sama halnya seperti Betty Iwan Setiawan yang selalu mendukung dan berjuang bersama sang suami dimanapun bertugas. Sukanya banyak pengalaman yang sangat berharga. Mungkin kemarin kami dapat amanah di Papua, Biak tepatnya, kami bisa ke daerah-daerah yang cukup rawan. Kalau dulu katanya belum pernah ada yang seorang Ibu Danrem datang ke sana. Kami kemarin alhamdulillah bisa mengunjungi anggota yang berada di jauh sana.